Oke, selamat datang di kuliah online matrik dan vektor minggu keempat ya. Ini materi ini untuk minggu 4 dan minggu 5. Di sini kita akan membahas mengenai determinan. Jadi pada 2 minggu ini kita akan membahas mengenai determinan, di mana pada minggu keempat kita akan bahas tentang determinan dari suatu matrik dan properti dari suatu determinan. Sedangkan untuk minggu depan, minggu 5, kita akan membahas lebih ke topik tambahan dan juga aplikasi dari determinan, mulai di adjoint matrix, Cramer rule, sama cross product. Nah, masuk ke materi pertama mengenai determinan suatu matrik. Jadi fungsi dari determinan itu adalah untuk mengetahui suatu matrik itu singular atau non singular. Non singular itu berarti dia invertible atau tidak dapat dikali. Jadi kalau suatu matrik dikatakan non singular, maka dia tidak bisa dibalik matriknya. Nah, kalau kita punya suatu matrik ukuran 1x1, matriknya nggak usah saya tulis 1x1 ya, jadi cuma kayak skalar. Itu determinannya adalah nilai A atau nilainya sendiri. Sedangkan kalau matrik ukuran 2x2 itu adalah A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Atau yang biasa dikenal yang kalian kenal dengan AD min BC, biasanya gitu. Nah, kalau untuk tahu dia singular atau tidak, kita lihat determinannya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, itu maka dia non singular. Biasanya ditandai dengan A satu-satunya. Kalau A satu-satunya itu enggak 0, A 12-nya enggak 0, maka ya dia 0. Oke. Nah, notasi dari determinan biasanya dituliskan seperti ini. Jadi dengan garis tegak lurus. Jadi kalau determinan dari A, ini matriknya nanti sama dengan suatu nilai. Ini 3 kali 1 dikurangi 2 kali 4. Berarti sama dengan ini berarti sama dengan determinannya 3 kali 1 kurangi 4 kali 2. Berarti 3 dikurangi 6 minus 3. Oke. Nah, gimana kalau ukurannya matriknya 3 kali 3? Kalau 3 kali 3 kita menggunakan metode basket weaving. Jadi yang ke arah sini itu dia positif, yang ke arah sana dia negatif. Nah, metode ini disebut dengan metode basket weaving, di mana ini adalah matrik aslinya. Ini merupakan suatu tambahan untuk membantu perhitungan. Jadi ini kan diulang kan. Nah, ini dan ini kan sama kan. Nah, ini diulang. Oke. Nah, determinannya bisa kita hitung dengan cara ini. Nah, ini juga sama. Kalau dia non singular, jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Oke ya. Contohnya, kita punya matrik seperti ini. Pakai metode basket weaving, ini tadi plus, 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 minus, minus, minus. Dihitung, seret, ketemu adalah 1, 2, 3. Maka determinan dari ini adalah minus 1, 2, 3. Nah, lalu kalau matriknya 3 kali 3 tadi, apakah ada cara lain? Atau kalau matriknya 4 kali 4, gimana? Nah, cara ngitungnya itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi kita memecah menjadi bagian kecil-kecil. Ada M1, M2, M3.
Lalu apakah M ini? Nah, M11 ini lihat 1 1 berarti baris ke-1 kolom ke-1 dan baris ke-1. Ini menjadi partisi matrik baru. M12 M12 berarti baris ke-1 kolom kedua. Ini menjadi matrik baru. M13, sebentar saya hapus. M13 ini jadi acuannya kan, acuannya titik ini. Ini menjadi suatu matrik baru. Nah, lalu determinannya dihitung menggunakan rumus ini. Oke ya. Oke ya, jelas. Jadi rumusnya menggunakan A11 kali determinannya. Yang ini kali determinannya. Ini kali determinannya ini. Ini untuk cara yang matrik 3 kali 3. Oke, nah kalau 4 kali 4 berarti nanti dipecah lagi dalamnya beberapa kali. Jadi agak panjang. Tapi nanti ada cara yang lebih gampang lah. Nah, terus caranya agak panjang nanti jadinya. Kalau ini. Nah, terus gimana kalau 4 kali 4? Nah, jadi yang kita lakukan tadi adalah melakukan minor dan kofaktor. Nanti kalau matriknya gede gimana? Nah, kita menggunakan rumusan ini. Kofaktor HIJ itu adalah minus 1 pangkat I tambah J determinan MIJ. Gak jelas ya? Kita masuk ke contoh. Kofaktor A11 dikali kofaktor A11, A12 kali A12, A13 kali A13, A14 kali A14. Jadi nanti ini dipecah lagi, determinannya lebih kecil lagi. Jadi menggunakan pendekatan matrik 2 kali 2 ini. Ini 11 pangkat 1, 12 berarti pangkat 3, 13 berarti pangkat 4. Kalau ada 14 berarti 4 pangkat 4. Nah, ini untuk 3 kali 3 kita gunakan pendekatan dengan menggunakan minor, M, dan kofaktornya. Nah, ini kan yang kita gunakan 11, 12, 13. Berarti, baris ini menjadi acuan. Baris ini menjadi suatu acuan. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan acuan lain. Misalkan kita gunakan kolom ini sebagai acuan. Maka 5 berarti kan ini dihapus, ini minornya. Lalu 1 berarti ini dihapus, ini minornya. Lalu 4 berarti ini dihapus, ini minornya. Terus kok ini menanya min? Karena aturannya plus min plus. Jadi kalau ini min plus min. Dengan yang cara ini kita nemukan determinannya minus 16. Yang ini juga ketemunya minus 16. Jelas ya? Oke. Nah, kalau matriknya ukurannya n kali n gimana? Tadi kan yang 3 kali 3. Nah, untuk n kali n itu kita lihat di sini bahwa
A11 itu kalau N-nya sama dengan 1. Determinan dari A11 adalah kalau dia sesuai dengan apa namanya, N-nya cuma 1. Kalau N-nya lebih dari 1, ya tadi seperti saya sampaikan, A11 kali A1, A12 kali A12, A1N kali ini. Nah, nanti kalau matriknya 4 kali 4, berarti kan nanti A-nya, sorry kok jadi kotak. Kalau matriknya ukurannya 4 kali 4, berarti kan ini nanti di sini jadi pivot. Nah, ini matrik minornya. Nah, kalau mau ini diminorkan lagi. Jadi nanti setiap ini ada minornya lagi, minornya lagi. Nah, caranya gimana? Ya harus dihitung manual. Agak susah. Tapi nggak masalah. Nah, ini adalah rumusan A-nya. Jadi determinannya bisa digunakan menggunakan rumus ini. Oke. Nah, ini ada beberapa teorema bahwa determinan ada yang determinan A transpos itu sama dengan determinan A. Kalau N-nya lebih 2 itu determinannya begini. AIJ 2J ditambah. Jadi posisi dimanapun yang digunakan sebagai pivot hasilnya sama. Kemudian, nah kalau dia bentuknya triangular, maka determinannya suatu produk itu equal product of the diagonal element. Jadi kalau kita ubah suatu matrik ke bentuk matrik berapa ini nilainya kurang 1, jelek amat. Jadi kalau kita ubah matrik ke bentuk triangular, itu kita menghitung determinannya lebih mudah. Jadi kalau kita bentuk dia ke triangular, itu nanti, nah determinannya dihitung pakai ini. Tapi ini harus ada angkanya. Jadi nanti determinannya pakai diagonalnya doang, lebih gampang. Nah, kalau ada angkanya 0, kalau semua angkanya 0, maka determinannya 0 satu baris atau 2 baris identik, itu nanti determinannya sama dengan 0. Nah, oke, kalau yang ukuran 4 kali 4 selain dipecah tadi, cara lainnya adalah menggunakan teorema ini. Kita ubah menjadi bentuk matrik triangular, nanti hitungnya lebih gampang. Karena banyak yang dinolkan. Oke. Properti dari determinan. Jadi kita nanti gunakan kofaktor ini untuk lebih mempermudah. Lalu di sini kita ada gunakan teorema kofaktor. Apa sih fungsinya? Ini digunakan untuk ngitung matrik elemen dari matris E ini. Ini elemen dari matris. Dia bentuknya misalkan E ini adalah begini. Maka determinan dari E kali A itu adalah minus determinan A. Kalau dia bentuknya matrik 3 kali 3, elemen matrik elemen 1 3 kali determinan A itu ketemunya minus determinan A. Sehingga determinan EIJ itu sama dengan minus determinan A. EIJ sendiri itu sama dengan minus 1. Untuk operation 1 ya. Jadi operation 1 itu kalau di OBE adalah baris yang ditukar. Maka determinan E kali A itu sama dengan determinan A kali determinan E atau minus determinan A. Ini pakai rumus matematik biasa.
Bisa, kenapa? Karena determinan itu bentuknya skalar. Nah, lalu untuk yang non-zero skalar ini adalah OBE, operasi kedua, itu determinannya sama dengan alfanya. Untuk determinannya matrik elementer. Nah, sedangkan kalau row operation 3 di OBE, yaitu yang mana menambah kepada baris lain, menggunakan satu baris untuk menambah baris lain, itu determinannya EA itu adalah determinan E kali determinan A. Determinan A-nya bisa kita cari, maka determinan E-nya akan ketemu. Dia sama dengan 1. Jadi, OBE elemen 1, elemen 2, elemen 3, atau kalau menggunakan baris 1, baris 2, baris 3-nya OBE, itu E1, tipe 1 itu minus 1, tipe 2 itu sama dengan alfa, tidak sama dengan 0 ya, dengan catatan. Yang tipe 3 itu sama dengan 1 untuk determinan matrik elementerinya. Kemudian di sini ada beberapa teorema. Determinan A sama dengan 0. Kemudian determinan AB itu adalah determinan A kali determinan B. Nah, ini untuk matrik ukuran berapa? 3 kali 3 determinannya. Kita lakukan OBE. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini saya jadikan OBE. Ketemu matrik triangular. Ini dikali kofaktornya. Nanti ketemu determinannya adalah min 16. Kofaktornya adalah min 1. Ini pakai min 1 pangkat 1 kali 265. Jadi digunakan min 1. Kalau dia 4 kali 4, kalau nggak salah ini jadinya 1. Nanti kita coba, saya coba tunjukkan menggunakan software. Oke. Referensinya ada di sini. Kita nambah buku. Di sini kita pakai juga Andreely. Jadi untuk determinan Andreely ini cukup lebih lengkap daripada Leon. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk tugas sepertinya break dulu karena mau liburan. Jadi sekian. Terima kasih.